Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal dari Wilker 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi data menggunakan dataset Titanic. Berikut adalah alur presentasi saya. Yang pertama tentang data dan project, yang kedua proses dan visualisasi, yang ketiga modeling dan learning. Tentang data dan project. Kali ini saya akan memprediksi keselamatan penumpang Titanic. Pada tanggal 15 April 1952, RMS Titanic yang dianggap tidak bisa tenggelam bertabrakan dengan gunung es, sehingga kapal tersebut tenggelam dan mengakibatkan 1.502 dari 2.224 penumpang dan awak kapal mengalami kematian. Sementara itu, ada beberapa unsur keberuntungan yang terlibat dalam bertahan hidup. Tampaknya beberapa orang lebih mungkin bertahan daripada yang lain. Pada kali ini, saya akan membuat model machine learning untuk memprediksi seperti apa kira-kira orang yang bisa selamat. Proses dan visualisasi. Informasi data. Di sini terdapat 12 kolom. Ada 7 data yang bertipe numeric dan 5 data yang bertipe kategori. Basic class ini merupakan kelas penumpang. SIB-SB merupakan jumlah saudara atau pasangan dalam kapal. Barge merupakan jumlah orang tua atau anak-anak. Fare merupakan tarif. Embark merupakan dari mana travel night. Ini merupakan data Titanic yang berisi 891 baris dan 12 kolom. Tools yang saya gunakan library NumPy, Pandas, Matplotlib, SIPOM, sklearn. Metode yang saya gunakan splitting dan encoding. Lalu selanjutnya describe data. Dari data tersebut bisa disimpulkan rata-rata umur 30, minimal umur 0,4, maksimal 80. Lalu tarif rata-rata $32, maksimal $512. Lalu selanjutnya korelasi. Di sini saya mengecek korelasi antara variabel. Bisa dilihat pada plot sebagai berikut. Apabila angka semakin mendekati 1, maka semakin besar hubungan antara variabel. Lalu selanjutnya distribusi data. Dari data tersebut, kebanyakan orang melalui titik S karena diagram batang tersebut paling tinggi berada di S untuk diagram embark. Lalu fare ini tarif, kebanyakan sekitar $20. Lalu barge jumlah orang tua, kebanyakan 0 sampai 5. Lalu SB-SB jumlah saudara atau pasangan di dalam kapal. Kebanyakan 0.
Lalu selanjutnya di sini saya akan mengecek apakah ada data yang kosong atau data nol pada dataset tersebut. Ternyata setelah saya cek ada beberapa kolom yang berisi nol pada dataset tersebut. Di antaranya adalah age, cabin, embak. Di sini saya biasanya menggunakan konsep apabila 0 sampai 10%, maka data kosong tersebut akan kita isi. Lalu 10 sampai 30%, maka kita akan drop baris. Apabila 30 ke atas, maka kita akan drop kolom. Nah, di sini berhubung variabel age cukup berpengaruh terhadap proses klasifikasi, maka kita putuskan untuk mengisi data tersebut. Lalu untuk kabin, kita akan drop karena terlalu banyak data nol pada variabel tersebut. Dan yang terakhir, untuk embab, kita akan isi data nol tersebut dengan mode atau modus. Nah, untuk mengisi variabel age, kita akan split terlebih dahulu untuk menentukan mana yang Mr., Mrs., Master, dan Miss. Nah, untuk tabel bawah, ini adalah output hasil split. Lalu selanjutnya, di sini saya menggunakan looping agar variabel age bisa diisi dengan menggunakan rata-rata berdasarkan gelar. Lalu untuk kabin kita akan drop. Dan yang terakhir, variabel embak. Di sini saya akan mengisi dengan modus. Lalu selanjutnya, proses encode data. Atau merubah variabel yang bertipe kategori menjadi variabel yang bertipe numeric agar bisa dimodeling dan learning. Karena modeling dan learning tidak bisa mengolah data yang bersifat kategori. Lalu setelah itu kita akan mengecek kembali apakah masih ada nilai yang kosong atau data nol. Nah, bisa dilihat sudah tidak ada missing data. Setelah dilakukannya pre-processing, data tersebut menjadi 891 baris dan 12 kolom. Lalu selanjutnya modeling dan learning. Di sini saya menggunakan library sklearn, SVC classifier, dan model SVC fitting, SVC hyperparameter tuning, dan confusion metric. Pertama, saya akan men-split data menjadi train dan test. Yang kedua, fitting ke dalam model SVC dengan tuning. Yang ketiga, check score dan parameter terbaik. Lalu yang terakhir, validasi menggunakan confusion metric. Di sini saya menggunakan klasifikasi model SVC dan mendapatkan skor 66%. Jadi setelah mendapatkan skor dari metode ini, saya merasa skor tersebut masih dapat ditingkatkan lagi. Dan di sini saya mencoba menggunakan hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning merupakan salah satu metode untuk mencari parameter terbaik dari suatu model machine learning yang diharapkan bisa mendapatkan skor training atau testing yang lebih baik. Setelah menggunakan hyperparameter tuning, saya mendapatkan skor 100% untuk training dan testing. Lalu yang terakhir, confusion metric.
Saya memvisualisasikan hasil dari classifier menggunakan model SVC. Bisa dilihat dari plot tersebut, untuk data tes tidak ada prediksi yang benar diprediksi salah, dan tidak ada prediksi salah yang diprediksi benar. Sedangkan range data tidak ada prediksi yang benar diprediksi salah, dan tidak ada prediksi salah yang diprediksi benar. Mungkin sekian laporan presentasi pada video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.